Saat ini kita bergabung dengan reporter Riyad Nur Hidayat di Cengkareng, Tangerang untuk mengikuti konferensi pers terkait kasus jaringan narkoba narapidana Freddy Budiman. Masuk tentunya teman-teman media nih yang punya jaringan luas. Ya, terima kasih nih. Pak Budi, ini kan kemarin terakhir saya lihat kita saksikan bahwa Katim Mabes Polri kan kesulitan untuk menembus LPG kita sejauh ini. Apakah tidak ada MOU antara Mabes Polri sama Menkumham agar kalau ada seperti yang terjadi malam-malam saat itu langsung masuk? Ini nunggu beberapa jam baru bisa masuk, takutnya ada penghilangan barang bukti yang dilakukan oleh tersangka. MOU sudah ada ya. Oleh sebab itu kemarin kan karena ada oknum ini sudah kita laporkan ya, dan sudah kita sampaikan ke Menkumham juga untuk dilakukan tindakan. Jadi ke depan tidak ada lagi yang sedemikian ya. Tidak ada hambatan lagi. Kita harus sama-sama sesuai dengan MOU itu memberantas daripada peredaran narkoba ini. Ya. Ada lagi? Ya, ini CC4 ya, jenis ini narkotika golongan 1 ya. Dan ini memang jenis baru yang disamarkan jadi dalam bentuk seperti narko ya. Ini punya pengaruh minimal 3 bahkan lebih kali daripada bentuk ekstasi yang sekarang. Jadi ini pengaruhnya itu hampir bisa sampai 10 kali lipat. Ya, sehingga ini orang-orang yang sudah addict menggunakan ini ekstasi, mungkin dia akan meningkat menggunakan ini. Ya, ini berbahaya sekali karena ini bisa berhalusinasi dan orang bisa bunuh diri kalau menggunakan ini. Ya, karena pengaruhnya sangat kuat. Ya, dispresi berat ini penggunaan ini. Ya. Pak Budi, kalau Bapak melihat ini apa sih yang menyebabkan jadi lemahnya kita negara Indonesia sehingga narkoba jenis baru di Eropa pun baru tapi sudah beredar di Indonesia? Apa kira-kira titik lemah di mana saja sih sehingga narkoba ini bisa masuk ke Indonesia, Pak? Yang tentunya yang pertama adalah modus operandi selalu berubah ya. Tersangka ini mencari peluang bagaimana untuk barang-barang ini bisa dimasukkan ke Indonesia dengan cara-cara model baru ya, disamarkan. Dan juga karena perkembangan teknologi ya dan transportasi yang begitu canggih sehingga ini pun bisa lolos ya. Saya kira bukan hanya di Indonesia ya, tentunya yang penting adalah penegakan hukum yang tegas ya, dan kerjasama pengawasan dari seluruh masyarakat ya, termasuk pemerhati daripada narkoba ini ya, anti narkoba. Saya kira itu. Ada lagi? Cukup? Ya? Saat ini ya kita sedang telusuri ya. Tapi mesin ini kurang lebih bisa memproduksi 50.000 dalam 1 jam. Ya. Jadi sangat luar biasa ini, ya. Ini juga bahan ini dioplos, ya, sistemnya dioplos. Yang dari aslinya dicampur dengan yang kadarnya rendah. Sehingga satu bisa jadikan 3 ekstasi, ya. Baik rekan-rekan, kita akan melihat daripada pabrikan ya, pabrik yang digunakan oleh tersangka ini untuk membuat ya. Gimana? Bisa sekali lagi Pak dijelaskan bagaimana pengungkapan ekstasi ini Pak, di mana pengendalinya itu sendiri berada di balik jeruji. Bisa dijelaskan oleh Bapak? Ya, tentunya ini kita dapat informasi dari masyarakat. Ya, masyarakat sudah memberikan informasi. Kita telusuri kurang lebih 2 bulan ya dengan tim kami. Kita ikuti terus jaringan ini dengan upaya-upaya yang maksimal, yang tentunya kerja berat daripada anggota kami. Ya, sehingga ini bisa kita ikuti. Bahkan modus mereka yang tadinya dari Belanda langsung ke Indonesia
mereka sampaikan ke Jerman dulu, baru dari sana melalui negara satu lagi baru ke Indonesia. Dan ini juga dikirimnya melalui pos, ada beberapa diselundupkan melalui pengiriman paket yang dimana paket itu adalah berupa makanan yang dibuat di negeri Belanda, disamarkan dengan makanan. Oke Pak, kalau kita lihat dari barang bukti yang ditemukan atau diamankan ini ada narkoba jenis baru C4 ini. Iya. Kalau dari laboratorium dari pihak kepolisian ini bisa dijelaskan apa keterangan dari C4 ini sendiri dan apa bahayanya Pak? Ya, ini C4 itu masuk dalam golongan narkotik jenis 1 ya. Dan ini memang mempunyai efek yang sangat luar biasa, melebihi dari ekstasi ya. Ini bisa sampai 10 kali lipat. Halusinasi luar biasa, bahkan bisa menyebabkan orang ini sampai bisa bunuh diri karena dia berlebihan depresinya. Ini ya. Oke Pak, kalau kita lihat ini barang kan masuk dari Belanda gitu ya Pak? Iya. Jadi apa? Tidak demikian ya, karena kita sama-sama dengan bea cukai dari kerjasama dengan beberapa imigrasi sekali ya. Jadi kita sama-sama membongkar ini. Jadi bukan berarti keteledoran kita, justru ini keberhasilan dari kita ya, di mana informasi ini juga melalui bea cukai, melalui ya jaringan kerjasama kita, jadinya ini terungkap ya. Oke, terakhir Pak, terkait dengan peredaran ini kan melibatkan narapidana juga, kemudian juga ada melibatkan pihak lapasnya juga. Ya. Bagaimana Anda di sini selaku Kabar Eskrim memberikan sanksi yang tegas seperti apa yang harus diberikan kepada pihak lapas itu sendiri? Yang jelas kita menyidik ini harus tuntas semua ya. Yang terlibat itu pasalnya yang terberat ya, yang paling berat ya. Namun kita juga menyampaikan hal ini kepada instansi yang ada kaitannya dengan oknum supaya mereka juga melakukan penegakan ke internal yang lebih tegas dan pengawasannya ya yang lebih ketat lagi. Jadi ke depan tidak ada lagi oknum-oknum yang memberikan peluang kesempatan di tempat lapas itu bisa dipakai untuk mengendalikan ya, bahkan menjual daripada narkoba ini. Saya kira itu. Oke, Pak, terkait dengan Freddy Budiman ini yang menjadi bisa dikatakan tokohnya gitu meskipun dia berada di lapas, tapi sampai saat ini terpidana vonis mati pun masih mampu untuk mengorganisasi itu Pak. Apakah akan dilanjutkan atau seperti apa terkait dengan tokohnya itu sendiri? Tentunya nanti akan diselesaikan ya dari pihak lapas sendiri, tentunya dari Kementerian Kumham, dari Jaksa Agung untuk tindak lanjutnya ya, karena keterlibatan oknum-oknum ini bisa saja yang mengakibatkan dari proses dari penegakan hukum ini tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah menjadi keputusan itu ya. Ya ya. Kita mau lihat pabriknya yang di dalam sini ya rekan-rekan ya. Dua Pak ya. Iya. Ini tempat ngecaknya kan? Iya, nggak apa-apa. Apa lagi Pak? Chris, kita habis ini kemana? Sini atau kesana? Sini? Sini. Pak Budi. Lagi sini apa? Oh gitu. Izin Pak. Ini Pak. Izin Pak. Ini Pak yang anunya pabriknya Pak. Jadi yang anu pabriknya. Nah, ini yang ruko yang ini Pak. Untuk ngecak. Ini rumah lagi. Ini yang akan di asetnya ini Pak. Ini asetnya. Asetnya yang di Bali. Ya yang di Bali. Betul. Dakota Redensen.